Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda? Menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan
bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Tidak semua orang yang mengalami bulan Ramadan mereka mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang mengalami bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar menahan haus dan lapar. So, jadilah orang yang pantas untuk mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Ibu Bapak semuanya kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, insyaallah seperti biasa kita 1,5 jam akan ngabuburit bersama, berikhtiar memperdalam ilmu kita dalam memahami Al-Quran, ya insyaallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala alaina fi hadhil ayyami wa jama'a fi majlisis sobat ngaji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma nuru Muhammad wa bihaqqi Muhammad. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allahumma kafi Muhammad wa barakati Muhammad wa syafaati Muhammad wa darajati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam zainul Qur'an bi aswatikum wa qala aydan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi wa qala aydan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Al hadis. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini sambil masak, sambil menunggu azan maghrib, alangkah baiknya kita melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah pahala kita untuk bekal nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang insya Allah sesuatu yang membuat kita iman tambah dan juga lebih dekat kepada Allah dengan kita belajar kalam-kalamnya atau belajar Al-Quran, ya. Dikarenakan iman manusia itu yazidu wa yanqus, kadang naik,
kadang turun, kadang naik, kadang turun. Itu imannya kita ya sebagai orang yang memang al-insanu makhalul khoto'i wa nisyan, kadang salah, kadang lupa. Tetapi kalau imannya para nabi terus naik, tidak ada kata turun, terus naik, naik, naik ya. Kalau imannya para malaikat tetap tidak naik, tidak turun, tetap seperti itu. Tetapi kalau imannya kita sebagai orang biasa, maka yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Ketika kita belajar, ketika kita beribadah, maka iman kita naik. Tapi ketika kita tidak lupa akan ibadah, ataupun lupa akan belajar dan sebagainya, hal-hal yang positif, maka iman kita itu turun ya. Bagaimana cara kita supaya iman kita itu terus naik, atau misalkan ketika turun naik lagi? Dengan cara dicas ya. Seperti mana HP, kalau misalkan HP casannya habis, kalau mau full kembali maka harus dicas. Begitupun kita, kalau iman kita mau kembali normal, maka kita harus senantiasa mengecas iman kita dengan belajar ataupun dengan beribadah ya. Di antaranya alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kesempatan waktu luang ini kita pakai untuk senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di sore hari ini banyak orang yang meluangkan waktu, yang mempunyai waktu luang, tapi tidak semua orang meluangkan waktu untuk belajar. Seperti itu Bu Pak ya. Banyak sekali orang yang punya waktu luang, banyak sekali ya. Tapi tidak semua orang meluangkan waktu untuk senantiasa belajar. Dan alhamdulillah ibu bapak yang ada di sini, alhamdulillah senantiasa meluangkan waktu untuk senantiasa belajar. Karena belajar ini pertama, selain kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, belajar juga adalah sebuah kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita selaku muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Dari kapan? Dari kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita dilahirkan sampai kita dikuburkan. Apakah ketika kita lahir belajar atau tidak Bu Pak? Belajar. Belajar ya. Kita berjalan itu belajar. Kita berbicara itu belajar. Makanya minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita dilahirkan sampai kita dikuburkan. Yang mana kalau di dalam kitab itu diberikan tanda kurung ai syar'iyyati, yaitu belajar ilmu agama. Tapi ilmu juga harus senantiasa kita pelajari. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kita ingin urusan dunia dengan ilmu. Kita ingin urusan akhirat itu pun dengan ilmu. Kita ingin dua-duanya, maka itu pun dengan ilmu. Begitupun dulu ketika Nabi Sulaiman mendapatkan kekayaan dan juga mendapatkan Ratu Bilqis, itu syariatnya dengan ilmu. Karena ketika Nabi Sulaiman diberikan pilihan, apakah mau jabatan, apakah mau harta, atau apakah mau ilmu, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dan dengan ilmu tersebut dapatlah jabatan, dapatlah harta kekayaan. Nah itu begitupun kita, kalau kita mau urusan dunia, seperti misalkan kita ingin ekonomi kita stabil, kita ingin ibadah kita ini lebih lebih lekat ya, lebih ketat, maka itu pun dengan ilmu. Karena kalau ibadah tanpa ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka otomatis ketika kita beribadah tanpa ilmu, maka ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala ya. Apalagi yang ilmu ibadah itu perlu ya, makanya ada yang dinamai ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid dan juga sebagainya. Untuk apa? Untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan ya. Masya Allah, ini berarti sudah hari keberapa nih Bu Pak Ramadan? 12. Masya Allah, tidak terasa ya. Kemarin itu serasanya itu baru 1 hari, sekarang sudah 12 hari. Coba, ada gak yang ibu misalkan rasakan gak kerasa sudah 12 hari ya? Ya Masya Allah. Ini salah satu tanda bahwa kita ini ada di akhir zaman ya. Dulu itu ketika saya SD ya, waktu itu serasa lama ya. Dari pagi sampai siang itu serasa lama waktu itu ya. Tapi sekarang 1 bulan itu serasa 1 minggu ya. 1 minggu serasa 1 hari. 1 hari serasa 1 jam ya. Tadi saya barusan sahur, sekarang sudah belajar lagi, Masya Allah ya. Maka ini tandanya kita berada di akhir zaman ya. Kalau misalkan di dalam kitabnya itu kita sekarang berada di zaman Zababir ya. Zababir. Jadi zaman itu kan pertama zaman nubuah, zaman khilafah dan seterusnya. Kita sekarang berada di zaman Zababir, di zaman kebebasan di mana maksiat merajalela ya. Maksiat seperti biasa. Nanti ketika sudah masuk kepada zaman Jababir, selanjutnya zaman Khilafatul Tsani, yaitu zaman kepemimpinan kedua yang dipimpin oleh Imam Mahdi ya. Makanya mudah-mudahan kita di zaman Zababir ini, di zaman kebebasan yang mana iman kita ini diuji ya. Iman kita ini diuji ya oleh tontonan, oleh apalagi Bu? Oleh misalkan yang lainnya ya. Kalau dulu ketika misalkan saya masih kecil ya, mungkin yang masuk ke kepala saya itu pembelajaran dari guru, pembelajaran dari orang tua dan pembelajaran dari kakek nenek ya. Kalau sekarang pembelajaran dari orang tua, dari saudara, dari keturunan, dari tontonan, dari lingkungan ya, Masya Allah. Maka kalau lingkungannya kurang baik, maka otomatis ya kita pun akan mengikutinya. Seperti misalkan air putih yang awalnya jernih, ketika sedikit-sedikit dimasukkan lumpur, otomatis gimana Bu? Jadi Otomatis jadi keruh ya. Begitupun sekarang, tontonan kurang baik, lingkungan kurang baik, yang tadi pikiran kita baik akan sedikit-sedikit jadi keruh. Makanya untuk ibu bapak semuanya yang sudah punya putra putri, maka inilah kesempatan kita untuk menjaga mereka. Jangan sampai air jernih itu menjadi keruh karena lingkungan ataupun karena tontonan. Karena sekarang kita berada di akhir zaman, dan mudah-mudahan walaupun kita berada di akhir zaman, kita semuanya senantiasa dikuatkan keimanan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati ibu bapak semuanya yang alhamdulillah sudah hadir. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya senantiasa disehatkan ya, senantiasa dikuatkan dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana ibu bapak semuanya kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Harus sehat ya. Kita paksakan harus sehat ya, karena kita sekarang sedang berbelanja apa Bu Pak? Berbelanja pahala ya. Berbelanja pahala. Kalau di minimarket berbelanja makanan, kalau di bulan Ramadan berbelanja pahala ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kira-kira untuk materi hari ini insya Allah sudah tahu semuanya ya. Sudah Ustaz. Insya Allah melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita membahas tuntas bagian-bagian makharijul huruf dan sifatul huruf, dan sekarang kita pelajari salah satu dari bagian tersebut ya, insya Allah. Baik ibu bapak semuanya, alhamdulillah nih insya Allah dari berbagai penjuru alhamdulillah sudah hadir ya. Di antaranya di sini dari Depok alhamdulillah sudah hadir, dari Pemalang ya, dari Goa Sulawesi Selatan dan juga sebagainya alhamdulillah ya.
Mudah-mudahan ibu senantiasa diistiqomahkan dalam belajarnya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita akan mengawali dengan sama-sama membacakan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfirli wali walidayya amin. Alhamdulillah. Coba sebelum saya lanjutkan ke pembahasan sekarang, saya mau murojaah yang kemarin ya. Coba kemarin makhraj secara umum, secara khusus kemarin ada berapa menurut Imam Al-Jazari? 17. Tapi ada juga yang menyebutkan 16. Coba siapa? Masih ingat? Imam Sibaweh dan Imam Asy-Syatibi itu menyebutkan 16. Ternyata ada lagi yang menyebutkan 14. Coba siapa? Imam Kutrub. Imam Kutrub Ibnu Kaitsan Al-Farra. Yang kita pilih yang mana? Yang 17. Mumtaz. Kemarin makhorijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Kalau sifatul huruf kemarin apa Bu Pak? Ada 2, sifat lazimah dan aridoh. Kalau pengertiannya dulu coba, sifatul huruf pengertiannya gimana? Ciri khas yang terdapat pada setiap huruf. Nah, sesuatu yang melekat di setiap huruf. Ada sifat lazimah, ada sifat aridah. Sifat lazimah, sifat yang selalu melekat seperti laki-laki dan perempuan. Itu melekat ya, tidak akan misalkan siapa kemarin saya contohnya? Bu Nur Laila ya. Bu Nur Laila misalkan di Bogor laki-laki, ketika ke Bandung ternyata jadi perempuan, tidak bisa ya. Kecuali kalau misalkan kita punya ilmu merubah rupa ya. Itu baru kita bisa ya. Kalau misalkan tidak bisa ya sifat kita tetap ya. Nah, kalau ada juga sifat aridah. Kalau aridah sifat yang melekat. Sewaktu-waktu berubah, sewaktu-waktu ada. Contoh misalkan Ibu Rini pagi-paginya marah, siangnya ceria kembali. Terus misalkan malamnya sedih, misalkan paginya ceria kembali. Ya, itu adalah sifat itu. Alhamdulillah insyaallah ya semuanya sudah paham. Terus kemarin sifat yang berlawanan jumlahnya ada 10, berarti kalau misalkan berlawanan jadi 5. Cuman ada tambahan satu yaitu tawasut, pertengahan syiddah sama rukhawa. Dan yang tidak berlawanan jumlahnya ada 7 kemarin ya. Dan insya Allah sekarang kita akan belajar tentang makhraj al-jauf dan makhraj al-khayshum ya insyaallah. Pertama di sini kita pelajari makhraj al-jauf. Cuman sebelum itu coba saya ingin bertanya dulu kepada ibu bapak semuanya, kira-kira ada yang sudah belajar makhraj al-jauf? Ada yang belum, ada juga yang sudah ya, alhamdulillah. Coba yang sudah ini ya, yang sudah. Kira-kira al-jauf itu kira-kira artinya apa? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Rongga tenggorokan atau rongga mulut itu pembelajaran makhraj al-jauf ya, mumtaz. Coba kita lanjutkan ya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu makhraj al-jauf ini apa saja sih makhraj al-jauf ini yang akan kita nanti pelajari. Makhraj al-jauf ini adalah pembahasan tentang rongga mulut dan rongga tenggorokan ya. Dan yang harus saya sampaikan kepada ibu bapak semuanya, ternyata
makhraj al-jauf ini jangkauannya luas. Gitu ya. Jangkauannya luas makhraj al-jauf ini. Tidak bisa dipastikan dan tidak bisa ditunjuk. Itu ya, makhraj rongga al-jauf ini. Karena ini jangkauannya sangatlah luas. Semua huruf yang jumlahnya 28 huruf hijaiyah selain huruf alif pasti memerlukan makhraj al-jauf ya. Karena begini jangkauannya Bu, makhraj al-jauf itu. Makhraj al-jauf ini dari rongga mulut sampai rongga tenggorokan. Berarti huruf yang ada di tenggorokan, huruf yang ada di mulut, dan di tengahnya huruf yang ada di lisan, semuanya butuh makhraj al-jauf. Maka bahasanya itu rongga mulut sampai rongga tenggorokan. Kenapa sampai rongga tenggorokan? Karena sesudah tenggorokan itu tidak ada lagi pengucapan huruf, ya. Bawahnya tidak ada, kan tenggorokan ini ya. Nah, ini yang saya garis warna biru, ini tenggorokan ya, sampai ke atas. Nah, bawahnya ke sininya tidak ada lagi pengucapan. Makanya bahasanya dari rongga mulut sampai rongga tenggorokan. Berarti kalau dari rongga mulut sampai rongga tenggorokan mencakup ini. Dari mulut, terus lisan, terus tenggorokan. Karena pada hakikatnya semua huruf itu membutuhkan makhraj al-jauf. Kenapa membutuhkan makhraj al-jauf? Karena pada hakikatnya makhraj al-jauf ini adalah bacaan panjang 2 harokat. Atau disebut dengan huruf apa Bu? Mad. Nah, huruf mad. Berarti kalau misalkan saya menyebutkan kira-kira berapa huruf mad? 3. Nah, yakin 3? Iya. Nah, yakin ya. Yakin betul yakin? Sepertinya. Makhraj atau huruf mad atau makhraj al-jauf sebenarnya hurufnya cuman 1. Nah, cuman 1 apa? Saja ya. Nah, huruf alif. Makanya di sini dikatakan fa aliful jaufi wa ukhtaha wahi hurufu maddilil hawaitan tahi ya. Fa aliful jaufi dan alif makhraj jauf wa uhtaha wahi dan saudara-saudaranya alif. Jadi sudah kita bahas dulu dari 28 atau 29 makhraj satu huruf yang tidak menerima harokat yaitu huruf alif. Makanya huruf alif itu tugasnya apa? Memanjangkan. Memanjangkan huruf. Sedangkan al-jauf tugasnya apa? Tugasnya memanjangkan huruf. Nah, berarti makhraj al-jauf ini cuma 1 awalnya yaitu huruf alif. Terus kalau waw dan iya itu termasuk apa? Saudara alif. Nah, itu Mas termasuk saudara. Kira-kira saya sama saudara saya beda tidak? Beda. Ya. Nah, ini si alif ini punya saudara yaitu saudaranya waw dan iya. Kalau kita ilustrasikan dulu itu misalkan ketika alif ingin memanjangkan huruf harokatnya yang 3 dhammah, fathah, kasroh, ternyata alif cuman bisa memanjangkan yang harokatnya fathah. Nah, terus minta bantuan lah si alif ke saudaranya yang lain, yaitu saudaranya awalnya 28 ya. Nah, dari 28 ini dipilihlah ternyata yang bisa membantu itu yaitu huruf waw dan huruf ya. Kenapa waw dan ya? Karena waw sukun. Karena yang pas untuk vokal u dan vokal i atau kasroh atau harokat dhammah dan harokat kasroh adalah huruf waw dan huruf Ya. ya. Ketika misalkan di sini ada huruf mim ditambah waw dibaca mu. Jadi panjang. Coba kalau misalkan mimnya bertemu dengan kob, jadi panjang tidak?
jadinya mantul. Ya, maka si huruf yang lain tidak bisa membantu ya. Ternyata yang bisa bantu itu cuman wawu dan huruf Ya. ya. Coba misalkan kalau mim ditambah huruf ya dibaca Mi. Kalau misalkan ditambah qaf jadinya gimana? Miko. Nah, jadinya bukan panjang, malah jadinya mantul gitu ya. Makanya di sini makhraj al-jauf itu cuman punya satu huruf. Cuman dikarenakan kita lazimnya disebutkan 3, maka disebutlah huruf mad itu ada 3. Karena huruf ya dan huruf waw ini walaupun tadi bisa jadi huruf mad, bisa juga walaupun bisa jadi makhraj al-jauf, bisa juga dari makhraj yang lain ya. Contohnya huruf ya kan makhrajnya itu dari lisan ya. Jim sin ya. Dari lisan. Terus juga huruf waw, ini waw makhrajnya dari asyafatan, waw ba mim. Makanya untuk huruf ya dan huruf waw ada istilah makhraj asli dan makhraj cabang. Makhraj aslinya huruf ya ini lisan, makhraj cabangnya huruf ya ini al-jauf. Huruf waw makhraj aslinya asyafatan, makhraj cabangnya yaitu wow. Nah ini ya, berarti nanti ketika ada yang bertanya berapa ini huruf mad, 1 aja. Terus waw dan ya itu saudaranya man. Tapi kalau menyebutkan 3 juga gak apa-apa ya, jangan dipersulit. Nah itu ya. Nah itu untuk huruf al-jauf. Tadi al-jauf itu meliputi apa Bu Pak? Rongga Nah, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Terus karena tadi makhraj al-jauf itu kan tidak bisa dipastikan ya, tidak bisa ditunjuk. Makanya karena tidak bisa ditunjuk, disebutlah makhraj al-jauf ini makhraj muqaddar. Apa namanya makhraj muqaddar kira-kira? Muqaddar itu takdir. Takdir itu perkiraan atau dikira ya. Jadi makhraj jauf ini masuk kepada muqaddar, dikira-kira. Coba misalkan gini Bu. Kalau misalkan saya mengucapkan huruf ba, contoh. Kira-kira kita bisa menunjuk gak makhraj ba dari mana? Pasti bisa menunjuk ya. Ketika kita mengucapkan ba, oh berarti makhrajnya huruf ba itu dari dari bibir. Tapi kalau misalkan ba dari mana kira-kira itu? A itu dari mana? Pasti bingung ya. Pasti bingung. Karena si makhraj al-jauf itu jangkauannya luas. 28 huruf semuanya butuh makhraj al-jauf, maka disebutlah makhrajnya makhraj muqaddar. Tidak bisa ditunjuk. Kalau misalkan kita mengucapkan huruf contohnya huruf sod. As-so. Kita bisa menunjuk ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Bisa ditunjuk, tapi untuk makhraj al-jauf tidak bisa ditunjuk karena pada hakikatnya al-jauf itu adalah bacaan panjang atau termasuk kepada huruf mad. Sampai sana bisa dipahami Bu Pak? masih liar Ustaz. Coba yang mana masih bingungnya coba. Makhraj al-jauf nih ya. Jadi coba saya ulangi lagi ya. Makhraj al-jauf ini jangkauannya luas. Ya, tidak bisa ditunjuk. Jadi maksudnya tidak bisa ditunjuk gini Bu. Ketika Ibu mengucapkan huruf ba, contoh sukunkan. Yang nempel mana? Yang nempel kan bibir. Coba kalau misalkan kita memanjangkan huruf ba. Kira-kira kita bisa menunjuk gak yang mana jauh? Ba. Tidak bisa kan? Tidak bisa karena bacaan panjang doang. Tapi kalau misalkan otomatis kita bisa. Karena pada hakikatnya gini Bu, pada hakikatnya kita bisa mengetahui setiap makhraj huruf atau sifatur huruf itu dengan cara disukunkan.
ya. Kita bisa mengetahui setiap sifatul huruf dan makharijul huruf itu dengan cara disukunkan, ya. Kalau misalkan tidak disukunkan maka jauh makhrajnya. Maka ada bahasanya itu tabaud. Tabaud itu menjauh. Contoh huruf ba. Kalau misalkan saya berikan harokat, ba jauh atau mendekat makhrajnya? Menjauh. Tapi kalau misalkan disukunkan, ab, nah mendekat, bibir dan bibir mendekat. Pada hakikatnya seperti itu, makhraj al-jauf itu. Jadi kalau misalkan ibu semuanya, bagaimana cara menunjuk makhraj al-jauf? Susah. Tidak bisa kita menunjuk makhraj al-jauf. Karena pada hakikatnya al-jauf itu tinggal dibaca panjang saja. Gitu. Contoh huruf qaf. Kalau misalkan kita baca huruf seperti ini, bacanya ko. Terus kita mau dibuat al-jauf, tinggal ditambah saja alif, dibaca ko. Itu al-jauf. Terus misalkan huruf qaf ditambah huruf misalkan diberikan harokat kasroh, dibaca gimana? Kan tidak tampak, Ustaz. Oh, maaf ya, saya lupa. Coba qi. Kalau misalkan huruf qi tidak diberikan jauf, dibaca gimana? Qi. Gitu kan, tidak dibaca enggak? Tidak dipanjangkan. Tapi kalau diberikan huruf jauf, huruf ya, dibacanya gimana? Qi. Nah, gitu. Jadi pada hakikatnya untuk memahami makhraj al-jauf yaitu dengan kita mengetahui bacaan panjang dua harokat. Ketika ada huruf yang dibaca panjang dua harokat, berarti itu makhrajnya jauh. Nah, tinggal gitu Bu ya. Tinggal gitu. Contoh misalkan saya baca lafad kola. Ada lafad kola, ada lafad kola. Kira-kira yang al-jauf yang atas yang bawah? Yang atas. Kenapa yang atas? Ada alifnya. Karena dibaca panjang dua harokat atau karena ada alifnya. Sebenarnya segitu Bu ya. Segitu untuk kita memahami makhraj al-jauf ya. Karena jangkauannya tadi luas dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Berarti setiap ada 28 huruf hijaiyah yang dibaca panjang dua harokat, maka itu masuk kepada al-jauf. Insya Allah bisa dipahami Bu, Pak? Insya Allah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi saya ulangi lagi, prinsip makharijul huruf itu ada yang ada bahasanya itu kalau di dalam kitab itu tasodun, ya, tasodun. Dan yang kedua tabaud. Nah, kalau tasodun artinya mendekat ketika sukun. Silakan, mendekat ketika sukun. Kalau tabaud menjauh ketika berharokat. Nah, kalau huruf selain huruf mad tadi ya alif, waw dan ya sukun, maka cara kita menentukan makhraj atau sifat tersebut dengan cara disukunkan ya. Jadi Ibu misalkan huruf dal, bagaimana nih cara kita menentukan sifat atau makhrajnya? Sukunkan saja. Gitu ya. Sukunkan saja. Contohnya kita ngambil dari lisan ya. Contoh huruf ta. Nah, jangan ta, huruf sa. Nah, coba. Huruf sa itu cara pengucapannya ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Bisa ditunjukkan nggak caranya? Oh, seperti itu caranya. Gitu kan ya? Seperti itu. Karena kita sukunkan. Coba kalau misalkan kita harokatkan. Jauh tidak? Jauh. Nah, jadi tidak bisa kita ketika berharokat, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Kok ketika berharokat tidak bersentuhan Ustaz? Nah, gitu kan? Karena si huruf itu bisa kita ketahui makhrajnya dengan cara disukunkan, gitu ya. Jadi ketika nanti Ibu ketika belajar makhraj,
caranya sukunkan saja. As, sudah tahu. Huruf za, az, sudah tahu. Karena apa? Karena disukunkan. Terus harokatkan za. Jadinya susah lagi kita mengetahui sifatul huruf atau makhrijul hurufnya. Jadi 28 huruf selain huruf hamzah, cara kita menentukan sifatul huruf atau makhrijul hurufnya dengan cara sukunkan. Kalau untuk al-jaub sebaliknya, bukan disukunkan tapi dipanjangkan atau diberikan harokat gitu ya. Jadi selain huruf alif, ketika kita mau mengetahui makhrijul hurufnya sukunkan. Nah, selain huruf alif, tapi kalau alif ini bukan disukunkan, tapi harus diberi harokat. Coba kalau misalkan lafan kola, ko-nya sukunkan, gimana suaranya kira? Susah kan ya? Susah. Tapi kalau misalkan diberi harokat, ko, maka ada bacaan panjang 2 harokat. Nah, itu cara kita menentukannya, menentukan mana makhraj muqaddar. Karena tadi makhraj muqaddar itu makhraj yang dikira-kira, yaitu makhrajnya makhraj al-jauf. Itu ya. Bisa dipahami untuk caranya, Bu, untuk prinsip kita mengetahui makhrijul huruf atau sifatul huruf? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Dengan cara tadi gimana? Disukunkan ya, insyaallah. Nah, Ibu semuanya, ketika kita belajar al-jauf, maka yang harus kita pelajari juga adalah itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat itu adalah penyempurna harokat ya. Bagaimana kita menyempurnakan harokat kasroh, bagaimana cara kita menyempurnakan harokat fathah, bagaimana cara kita menyempurnakan harokat dhammah ya. Maka di sini ada keterangan dari Imam At-Tibi, wa kullu madmumin falayatima illa bi dhammi syafataini dhamma wa dul khifadin bil khifadin lil fami yatimu wal maftuhu bil fathi afhamu. Ini cara kita untuk menyempurnakan harokat ya. Karena kan tadi makhraj al-jaub itu adanya ketika berharokat, maka harokatnya harus kita sempurnakan. Pertama, wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Dan setiap huruf yang berharokat dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan kita mengumpulkan 2 bibir, atau lebih gampangnya manyun. Nah, itu ya, manyun. Contoh, kita ucapkan lafad amanu. Kalau tidak manyun maka tidak akan sempurna dhammahnya. Wa qala alladzina amanu. Sempurna tidak? Tidak. Maka harus seperti gimana? Amanu. Nah, jadi harus dimonyongkan. Tapi jangan terlalu ya, Bu ya. Biasa aja. Wa qala alladzina amanu. Jangan terlalu, biasa aja. Amanu. Nah, itu cara kita untuk menyempurnakan harokat dhammah. Dan kedua, kemudian kasroh akan sempurna dengan merendahkan mulut atau rahang bawah turun. Contoh seperti ini. Kalau misalkan Ibu semuanya, Pak semuanya tidak rahang bawah tidak turun, maka suaranya akan gini. Waqi. Nah, harusnya waqi. Beda gak suaranya? Beda. Waqi. Nah, rahang bawah ini turun ke bawah. Waqi. Nah, gitu ya. Contoh misalkan bismillah. Jangan sampai Nah, itu tidak sempurna ya. Caranya rahang bawah barusan gimana? Turun. Dan ketiga, cara kita menyempurnakan harokat fathah.
Cara kita menentukan harokat fathah menyempurnakannya dengan cara mulut dibuka. Cuman jangan terlalu dibuka ya. Biasa suka ada yang menyebutkan dibukanya itu harus 3 jari. Nah ya, kita mah biasa aja. Jangan misalkan ketika ibu baca wako, biasa aja wako, yang penting dibuka ya. Tapi juga tidak boleh dibukanya sedikit. Nah, nanti takutnya si harokatnya belum sempurna ya. Coba kita ucapkan ya. Harokat fathah, kasroh, domah. Roriru. Silakan. Nah, babibu. Nah, jangan sampai Nah, kalau seperti itu nanti bukan A tapi E. Coba misalkan dilihat bibir saya, Bu. Kalau misalkan saya buka sedikit sama dibuka lebih lebar, beda suaranya. Contoh. Beda ya? Beda. Jadinya A. Jadinya A. Nah, begitupun ketika kita menyempurnakan harokat, diusahakan jangan sampai mulutnya tidak terlalu terbuka ya, tapi dibuka. Bi bu. Silakan. Nah, coba A I U. Babibu. Nah, terus misalkan ada pertanyaan, Ustaz, gimana caranya kita menyempurnakan makhraj al-jaub? Latih saja dari hamzah sampai akhir dengan dipanjangkan 2 harokat, gitu saja. A, ba, ta, tha, sampai beres. Cuman kita harus tahu bahwa ketika mengucapkan makhraj al-jaub biasanya ada kekeliruan yang kita alami. Pertama, kekeliruan yang suka kita bacakan ketika mengucapkan makhraj al-jaub adalah suka masuk ke hidung. Nah, contoh babibu, kalau hidung tidak ditutup, maka otomatis suaranya itu seperti tidak masuk ke hidung, Bu ya. Tapi kalau misalkan kita tutup, contoh babibu, tutup hidung. Babibu. Masuk ke hidung nggak? Masuk ya. Makanya coba kita latih. Ucapkan 28 huruf dengan cara hidung ditutup. Selain huruf nun dan huruf mim. Karena huruf nun dan huruf mim itu memiliki sifat gunnah. Pasti ada dengungannya. Contoh, yang salah seperti ini. Babibu. Nah, yang benar ba bi bu, ba bi bu, tidak ada suara yang keluar dari hidung. A I U, walaupun misalkan si hidung digetar-getarkan, a tetap tidak a. Nah, gitu ya. Seperti itu, cuman seperti itu, Bu, kita menentukan makhraj al-jauf ya. Jangan sampai masuk ke hidung. Coba ya kita praktekkan untuk makhraj al-jauf ya. Nanti kita praktekkan. Terus di bawahnya di sini ada juga keterangan wal harakatu waradat asliyah wahya thalasu wa atat far'iyah wahya allati qabla alladhi amilan wa kasratu qadhammati kakila. Dan harokat itu ada yang disebut dengan harokat asliyah. Harokat asliyah itu 3. Fathah, kasroh, dhammah. Itu harokat asli. Ada harokat fara'i. Seperti apa harokat fara'i? Seperti imalah. Kalau imalah itu bacanya kira-kira gimana? Bismillahimajreha. Nah, itu disebutnya harokatnya harokat far'iyah atau harokat cabang ya, harokat cabang. Selain itu apa lagi? Selain itu ada lagi yang lain. Contoh seperti taklil.
Jadi kalau orang Arab itu Bu, orang Arab itu harokatnya mereka cuma 3, A, I, U. Kalau kita ada berapa kira-kira? Kita orang Indonesia itu ada yang 5, ada yang 7, ada yang 5, ada yang 7. A, I, U, E, O, U. Ya, kita seperti itu. Ada kan ya? Nah, itu harokat orang Indonesia ya. Kalau harokat orang Arab biasanya A, I, U doang. Cuman tambahan ada imalah. Imalah itu Bismillahimajre, vokalnya vokal E. Itu ya. Jadi harokat asli cuman 3 dan harokat yang far'inya diantaranya ada imalah ya. Namanya yaitu vokalnya E. Terus selanjutnya ini catatan yang tadi ya. Nah, coba saya bacakan langsung artinya. Dan ketika mengucapkan harokat, maka berhati-hatilah mengurangi atau menambah atau mengubah harokat. Berarti ini bersangkutannya dengan apa? Bersangkutannya dengan lahnul jali. Ya. Dan ketika mengucapkan harokat, maka berhati-hatilah mengurangi huruf. Nah, kalau misalkan kita mengurangi huruf, maka masuk kepada lahnul jali atau menambah dan mengurangi harokat. Sedangkan menambah dan mengurangi harokat adanya ketika kita membaca bacaan mad. Ya. Contoh, misalkan kita contohkan ke Al-Qur'an saja ya. Contoh, misalkan saya baca seperti ini Bu, Pak. Lihat di Rabbus Samawati. Contoh saya baca seperti ini. Rabbus Samawati wal ardi wa ma. Ada yang menambah tidak? Ada. Ada yang mana? Wow. Ti sama di. Kira-kira kalau itu dibaca panjang Siti sama di, kira-kira kita menambah satu huruf tidak? Iya. Menambah. Kalau menambah satu huruf masuk kepada kesalahan tidak? Kesalahan. Nah, kesalahannya masuk kepada lahnul jali. Makanya berhati-hati ketika ibu membaca Al-Quran, jangan sampai di akhir-akhir kata, jangan sampai di panjangan Bu ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma. Langsung samawati wal. Nah, jangan sampai kalau misalkan kita itu mat mikir Ustaz. ya, betul, mad mikir ya. Mad mikir karena biasanya ketika kita membaca seperti itu, ini kira-kira panjang atau pendek. Ya, mad mikir. Itu satu caranya biar kita tidak mikir, kira-kira gimana Bu, Pak? Caranya dengan kita tilawahnya dirajinkan kembali ya, biar lebih bacaannya itu biar lebih lancar lagi. Itu ya. Kira-kira untuk al-jauf bisa difahami? Insyaallah. Insyaallah. Berarti al-jauf ini pada intinya al-jauf ini bacaan yang dibaca panjang. Gitu ya. Bacaan yang dibaca panjang. Cuman tadi kesalahannya harus kita ketahui. Ketika kita membaca bacaan panjang, biasanya kita suka memasukkan suaranya dari hidung atau hidung biasanya suka ikutan ya. Coba kita praktekkan ya yang ini. Nah, yang ini. Coba saya satu kali, ibu bapak satu kali. Dari lafad kana ya. Kana, silakan. Coba semuanya diusahakan hidungnya ditutup. Nah, dan rasakan semuanya. Kalau misalkan suaranya masih keluar dari hidung, biasanya hidungnya bergetar. Nah, ya, coba. Kana. Ila. Tuna. Maliki. Kanu.
Masih ada gak yang suaranya masuk ke hidung? Ada. Nah, berarti Ada. kita Nun. tinggal apa? Tinggal melatih bagaimana caranya supaya tidak masuk ke hidung. Kecuali di huruf mim dan huruf nun. Nah, itu mah ketika kita ucapkan pasti sedikitnya ada masuk ke hidung. Kenapa? Karena yang huruf 2 ini makhrajnya diantaranya ada makhraj al-khaisum. Ya, susah sekali. Mana pasti ada. Mana karena itu makhrajnya dari al-khaisum. Tapi kalau misalkan yang lainnya koka tidak ada ya, tidak masuk ke apa? Hidung ya. Coba kita praktekkan ya. Saya tunjuk salah satu ya. Silakan diacungkan dulu tangannya ya. Nah, ini yang sudah. Nah, ini yang pertama ada mengacungkan tangan Ibu Rini ya. Coba Ibu Rini ada. Nah, coba Ibu Rini diucapkan yang bawah dan si apa hidungnya ditutup. Silakan. Silakan dibuka dulu mikrofonnya Ibu Rini. Kana. Terus Kila. coba diulang lagi kilanya. Kila. Nah, terus Duna. ya, Maliki. ya. Kanu. Nah, alhamdulillah. Coba Duna, Bu, diulang Duna. Duna. Nah, agak beda ya dari du sama kena ya. Karena nah itu susah. Kalau du tadi sudah bagus ya, alhamdulillah. Tinggal dilatih lagi Bu Rini ya. Syukran Tinggal Ustaz. dilatih lagi. Caranya dengan sendiri pun itu bisa ya. Caranya kalau misalkan masih masuk ke hidung, biasanya bergetar hidung ya. Nah, bergetar ya. Kalau misalkan sudah tidak masuk ke hidung, tidak akan bergetar. Ko, walaupun misalkan dipencet ya, tidak akan masuk ke hidung. Nah, terima kasih Bu Rini. Coba Ibu Rohayati, silakan. Sama Ustaz. Ya Ustaz. Silakan. Kana. Qila. Ya. Duna. Maliki. Ya. Kanu. Alhamdulillah sudah tidak masuk ke hidung Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rohayati. Ya, sama-sama. Ibu Dede, coba Ibu Dede. Ya Ustaz. Kana. Qila. Duna. Maliki. Nah, mumtaz. Satu lagi Bu. Kanu. Alhamdulillah sudah bagus ya, insyaallah. Terima kasih Ibu Dede. Coba sekarang saya satu orang sama Ibu sama Pak Abdul Malik. Ada Pak Abdul Malik? Ini belum ini ya, belum dibuka gak apa-apa. Sama Ibu Haji Fatimah ada? Atau misalkan ada nih. Coba Bu, seperti ini pengucapannya Bu. Nah, tutup hidung, terus nah gini kan. Kalau misalkan suaranya gini, berarti masuk ke hidung ya. Kalau sudah tidak ada, kalau suaranya tetap, berarti sudah tidak masuk ke hidung. Coba Ibu Haji Fatimah, yang lafad ini doang Bu, kana doang. Silakan. Kana. Coba K dipanjangkan dulu, gak apa-apa berapa harokat, ini mah cuma contoh. Terus si hidungnya dipencet seperti ini Bu. Nah coba. Kana. Masih ada ya, masih ada sedikit. Kalau misalkan sudah tidak ada nah tidak akan nah berarti itu masih sedikit masuk ke hidung ya. Coba semuanya Bu. Ini seperti tadi aja gak apa-apa. Kana itu. Kana. Kana. Ibu Fatimah doang. Ibu Fatimah doang. Silakan Ibu Fatimah. Kana. Ya. Lanjut. Qila. Ya.
Duna. Ya, Maki. ya. Kanu. Nah, mumtaz. Alhamdulillah. Cuman seperti itu, Bu, ketika kita belajar makhraj al-jauf ya. Karena al-jauf itu pada dasarnya kalau menurut Imam Sibawe gak perlu dipelajari karena di tahsin juga sudah dipelajari. Kalau menurut menurut Imam Sibawe cukup kita dengan cara jangan sampai ketika memanjangkan huruf masih ada suara yang keluar dari hidung. Itu doang ya untuk makhraj al-jauf. Nanti ibu semuanya di rumah tinggal dilatih dari huruf hamzah sampai huruf ya 28 huruf coba dilatih dengan cara tadi si hidungnya ditutup. Selain huruf nun dan huruf mim. Kalau misalkan masih ada suara yang keluar dari hidung, nah otomatis kita latih kembali sampai jangan keluar dari hidung ya. Itu makhraj al-jauf. Yang kedua, makhraj al-khayshum. Kalau al-khayshum ini makhrajnya artinya apa, Bu, Pak? Hidung, dari hidung. Rongga hidung. Nah, ini lebih gampang ini ya. Lebih gampang ini. Berarti kalau ini kira-kira bisa ditunjuk gak letaknya? Hidung, Ustaz. Nah, ini mah hidung bisa ditunjuk ya ini. Ya, ini kalau yang tadi mah al-jauf susah ya. Karena itu mah bukan dari letaknya, tapi dari suaranya dibaca panjang 2 harokat ya. Makhraj al-khayshum atau disebut dengan rongga hidung, hurufnya ada 2. Yang pertama huruf nun dan kedua huruf mim. Huruf nun dan huruf mim ini termasuk huruf yang mempunyai 2 makhraj. Silakan dicatat ya. Huruf nun dan huruf mim ini termasuk huruf yang mempunyai 2 makhraj. Ada makhraj secara asli atau makhraj asli, ada makhraj cabang atau disebut dengan makhraj furu' ya, furu' atau far'i. Itu disebut dengan cabang. Kalau makhraj asli huruf nun keluar dari al-lisan. Nah, silakan catat, Bu ya. Makhraj asli huruf nun yaitu dari al-lisan. Makhraj asli huruf mim yaitu dari syafatan atau asyafatain. Berarti dari satu huruf itu ada yang punya 2 makhraj, ada juga yang punya 1 makhraj. Dan huruf nun dan huruf mim ini punya 2 makhraj. Makhraj aslinya huruf nun dari al-lisan, makhraj aslinya huruf mim dari asyafatan ya. Terus selanjutnya makhraj huruf nun dan huruf mim ini, al-khayshum dan al-lisan atau syafatan ini ada kalau di dalam kitabnya itu disebut dengan makhraj mukammal. Makhraj mukammal ya. Makhraj mukammal dan yang kedua makhraj mukammil. Kalau mukammal kira-kira artinya apa, Bu? Ada yang tahu? Makhraj mukammal. Mukammal apa, Bu? Paling sempurna. Aha, ya. Makhraj mukammal dan mukammil. Makhraj mukammil adalah makhraj penyempurna. Nah, silakan dicatat ya. Makhraj mukammil adalah makhraj penyempurna. Makhraj mukammal berarti yang disempurnakan ya. Mukammil penyempurna, mukammal menyempurnakan. Makhraj mukammil penyempurna atau disebut dengan makhraj
Al-Khayshum ya. Tadi kan huruf nun dan huruf mim itu punya dua makhraj ya. Nah, pertama kalau di dalam bahasanya itu kan tadi ada mukamal, ada mukamil. Mukamil penyempurna, mukamal yang disempurnakan. Contoh, huruf nun. Huruf nun ketika berharokat fathah, nah maka ini makhrajnya dari lisan ya, makhrajnya dari lisan. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam keadaan tasydid apakah masih lisan atau tidak ketika bertasydid? Nah, al-Khayshum berarti ketika kita ucapkan anna, ketika dengungannya menjadi al-Khayshum, ketika na-nya menjadi al-lisan. Makanya ada bahasa tadi, mukamil penyempurna, mukamal disempurnakan. Mukamal yang disempurnakan yaitu makhraj al-lisan. Siapa yang menyempurnakan? Al-Khayshum itu ya, kalau di dalam kitabnya itu seperti ini. Ada makhraj mukamil, ada makhraj mukammal. Mukamil penyempurna, mukammal yang disempurnakan. Berarti untuk huruf nun, nah mukamalnya yang disempurnakannya alisan. Siapa yang menyempurnakan? Yang menyempurnakannya yaitu makhraj al-Khayshum. Ketika misalkan bertasydid, maka makhraj nun ini menjadi al-Khayshum. Tapi ketika berharokat, maka berubah lagi. Bukan al-Khayshum lagi, tapi menjadi al-lisan. Begitupun dengan huruf mim. Kalau mim, ini bersangkutannya dengan asyafatan dan al-Khayshum. Ya. Ketika berharokat, berarti si huruf mim ini menjadi asyafatan ya, ataupun ketika sukun ya. Tapi ketika bertasydid, nah maka menjadi makhraj al-Khayshum ya, al-Khayshum. Terus ketika kita belajar makhraj al-Khayshum, pasti kita akan bersangkutan dengan gunnah ya, atau gunnah itu artinya adalah dengungan. Yang mana tingkatan gunnah itu terbagi menjadi 4. Pertama dinamai dengan gunnah akmal atau disebut dengan gunnah yang paling sempurna. Di mana saja letaknya gunnah akmal? Pertama di nun bertasydid. Yang kedua dari mim bertasydid. Yang ketiga dari idgham bigunnah, yang keempat dari idgham mithlain ya. Coba kita pelajari pertama, nun bertasydid dan mim bertasydid, atau lebih kerap kita sebut ini gunnah musyaddadah. Terus kalau idgham bigunnah yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 4. Di antaranya apa saja? Ya, nun, mim, dan waw. Coba kita praktekkan. Yang atas dulu, nun bertasydid. Saya 1 kali, ibu bapak 1 kali. Innallaha ala kulli syai'. Silakan. Innallaha ala kulli syai'. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, terus yang ketiga idgham bigunnah, nun sukun bertemu huruf ya, nun, mim, dan waw. Ini bisa nun sukun, bisa tanwin ya.
bisa nun sukun, bisa tanwin. Terus dari yang keempat ini ada yang masuk kepada naqis, ada yang masuk kepada kamil, ya. Naqis dan kamil. Kalau yang masuk kepada kamil, bila mana nun sukun atau tanwinnya mau dhammah kasroh fathah bertemu dengan huruf nun dan huruf mim. Ini disebut dengan idgham bigunah kamil. Yang kedua ada idgham bigunah nakis. Kalau idgham bigunah nakis, nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf ya dan huruf waw. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu sempurna atau kurang? Kamil sempurna, nakis kurang. Caranya coba ditutup hidung kita. Silakan ibu semuanya. Hidung kita tutup, terus kita praktekkan diantaranya contoh idgham bigunah. Pertama, nun sukun bertemu ya. Mayyamal. Tadi huruf ya masuk ke nakis ke kamil, Bu. Ya, masuk ke nakis. Caranya ketika diucapkan maka masih ada suara yang keluar dari hidung. Contoh, saya satu kali, ibu satu kali. Ditutup hidung ketika mengucapkan maynya, ya. Silakan. Mayyamal. Silakan. Nah, masih ada suara yang keluar ya, walaupun ditutup ya. Iya. Tapi kalau misalkan diganti menjadi huruf nun. Tadi kalau nun itu nakis kamil. Nun kamil. Kamil. Coba tutup hidung, ucapkan min ni'matin. Silakan. Ada suara gak? Tidak ada. Nah, tidak ada suara. Kenapa tidak ada suara? Karena ini idgham bigunahnya kamil atau sempurna. Seluruhnya masuk ke dalam hidung. Ya, dua lagi. Berarti sekarang huruf waw ya. Huruf waw. Coba huruf waw kita praktekkan. Contohnya seperti ini. Miwarok. Warok. Sebentar, Bu. Saya pause dulu ya. Contohnya miwarok. Miwarokin. Miwarokin. Silakan ditutup hidungnya. Miwarokin. Silakan. Miwarokin. Masih ada suara yang keluar? Ada. Masih. Coba kalau misalkan mim ya. Lebih gampangnya mimma. Coba silakan ucapkan mimma. Tidak ada, Bu. Berarti tadi dari idgham bigunah yang masuk ke kamil 2, yang masuk ke nakis 2. Kamil tadi apa saja hurufnya? Mim sama nun. Nakis Waw sama ya. Nah, nakis, wawu, dan ya. Insya Allah bisa dipahami untuk idgham bigunah ini. Insya Allah. Lanjut. Idgham mithlen. Ya, ini juga masuk kepada guna akmal. Berarti disempurnakan dengungannya. Atau tadi makhrajnya masuk kepada al-khayshum. Ya. Contoh, idgham mithlen, mim sukun bertemu mim bertasydid. Dan juga ini biasanya selain disebut idgham mithlen, bisa juga disebut idgham apa? Idgham mimi ya. Walaupun ada yang menyebutkan lagi idgham mutamathilen ya. Karena ada dua huruf yang sama, dua makhraj sama. Cuman untuk di sini dinamainya idgham mithlen aja. Kalau idgham mutamathilen itu di huruf-huruf yang lain sehuruf mim. Contoh idrib bi'asokal hajar atau fahallana. Nah, itu baru idgham mutamathilen. Nah, ini idgham mimi berarti masuknya kepada hukum mim sukun ya. Mim sukun bertemu mim bertasydid.
Karena dari mim sukun itu pertama ada idhar syafawi, yang kedua ada Ikhfa Safawi, ikhfa syafawi, ketiga ada Idgham Mislen. idgham mimi atau mithlen ya. Idhar syafawi hurufnya 26. Ikhfa syafawi hurufnya 1 ba, sisanya huruf mim yaitu idgham mislen. Ini didengungkan dengan sempurna atau disebut dengan guna akmal. Coba kita praktekkan. Fa inna lakum ma sa'altum. Silakan. Fa inna Nah, coba kita praktekkan sama kira-kira Ibu Sarah bisa? Ibu Sarah Syakib Arsalan. Nah, coba yang ini Bu. Innallaha. Innallaha ala kulli syai'. Ya, satu lagi Bu, huruf mim. Amma yatasaalun. Mumtaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sarah. Afwan. Ibu Nur Laila, silakan. Yang bawahnya idgham biguna, idgham mithlen. Kafiratun ya. Kafiratun yarawnahum. Nah, coba dengungannya lebih sempurna ketukannya. Caranya seperti ini, Bu. Diketuk 3 kali. Kafiratun ya. Nah, 3 ketukan ya. Jadi guna itu 2 harokat, cuman kalau diketuk 3 ketukan lambat. Kafiratun ya. Nah, coba diulang Ibu, silakan. Kafiratun yarawnahum. Ya, satu lagi Bu. Idgham mithlen. Fa inna lakum ma sa'altum. Mumtaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Nur Laila. Ini yang 4 masuknya kepada gunanya apa? Akmal. Disempurnakan dengungannya. Selanjutnya gunah kamilah. Ini kalau dari dengungannya sama. Yang menjadi pembeda itu adalah dari nama istilahnya. Kalau tadi akmal, kalau ini kamilah. Berbedanya dari segi hukumnya. Pertama, yang masuk kepada gunah kamilah ada ikhfa haqiqi. Nah, berarti di sini juga berlaku makhraj al-khoisyum ya. Al-khoisyum di sini berlaku karena ada gunahnya. Ikhfa hakiki hurufnya ada 15 bila mana nun sukun bertemu huruf yang 15 tersebut. Sifdatsana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiba zid fi tuqong dhalima. Disempurnakan dalam bacaannya atau dibacanya 3 kali ketukan lambat. Coba saya 1 kali, Ibu Bapak 1 kali. Qala wa min dzurriyyati. Silakan. Qala wa min Dzurriyyati. Berarti di lafadz wa min itu nunnya berarti makhrajnya apa? Ikhfa hakiki. Makhrajnya. Al-khoisyum. Mumtaz. Berarti di ikhfa hakiki juga ada al-khoisyum ya. Lanjut di iqlab. Kalau iqlab itu pertemuan antara tanwin atau nun sukun, mau fathah mau kasroh domah bebas tanwinnya. Bertemu huruf apa? Huruf ba. Nah, dan bacanya biasanya ada yang membuka celah sedikit, ada yang dirapatkan atau disempurnakan huruf mimnya. Coba saya pribadi merapatkan bibir ya dengan cara disempurnakan huruf mimnya karena digantikan dengan huruf mim. Sami'an basira. Silakan. Sami'an basira. Basiro. Berarti di iklab juga ada makhraj al-khoisum?
Ada. Ada ya, ini harus kita perhatikan. Berarti di iklab juga ada ya, karena di situ ada huruf mim, sami'am. Nah, ada huruf mim ya. Satu lagi ifa syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Di sini juga ada ifa syafawi ya. Karena apa? Karena di sini kita ada yang mengucapkannya menyempurnakan huruf mimnya ataupun sedikit membuka celah atau sedikit disamarkan. Kalau misalkan sedikit disamarkan seperti ini pengucapannya. Nah, sedikit dibuka. Kalau saya pribadi lebih mudahnya di rapatkan. Sami'am atau wahum bi. Sedikit terbuka celah. Kalau saya pribadi dirafatkan ya. Wahum bil Nah, berarti di ikhfa syafawi pun ini sama, ada makhraj al-khayshumnya. Berarti diperhatikan nanti Bu ya. Guna nun bertasydid, mim bertasydid, idgham bi gunah, terus idgham mithlan, terus ikhfa hakiki, iklab dan ikhfa syafawi ini ada makhraj al-khayshumnya. Dan untuk mempraktekannya disamakan ketukannya dengan gunnah akmal, diketuk 3 kali dengan ketukan lambat ya. 2 lagi Bu. Yang selanjutnya adalah gunnah naqisoh. Kalau naqisoh kira-kira apa artinya? Kurang sempurna. Kurang sempurna. Kurang sempurnanya di mana? Di ketukannya atau di gunahnya. Kalau tadi kan 3 ketukan ya. Inna. Kalau ini cuman 2 ketukan. Cuman 2 ketukan ya. Contoh misalkan di sini ada lafad faja'alahum. Ini terdapat di idhar syafawi. Berarti idhar syafawi mim sukun bertemu selain huruf mim dan mim dan ba. Ini masuk kepada idhar syafawi. Contohnya tidak dibaca seperti ini ya. Faja'alahum ka'as. Nah, itu berarti terlalu apa? Kepanjangan. Terlalu panjang. Cukup 2 ketukan. Faja'alahum ka. Nah, gitu ya. Faja'alahum ka. Nah, itu ya. Coba kita praktekkan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Silakan. Faja'alahum Nah, Mumtaz. Di sini ada khoisum juga sama. Nah, di sini juga ada al khoisum karena di situ ada mim mim sukun ya. Di idhar syafawi juga di sini ada al khoisumnya. Satu lagi di idhar halqi. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Bila mana sebelumnya ada nun sukun atau tanwin. Ini sama diketuknya cuman 2 kali ketukan. Contoh falahum ajrun go. Ajrun go. Nah, segitu ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Silakan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, Mumtaz. Coba kita praktekkan ya yang atas. Guna kamilah. Sama Pak Ardi. Nah, ini ada Pak Ardi sudah mengacungkan tangan. Silakan Pak Ardi. Ustaz, yang di Oh, coba diulang lagi Bu. Itu Bu Ardi atau Pak Ardi? Silakan dibuka dulu mikrofonnya. Ibu, Pak. Oh, Ibu ya. Silakan Ibu dari Ikhfa Hakiki Bu. Ifa hakiki. Kalau wa min
dzurriyyati. Coba diulang lagi. Qala wa min dzurriyyati. Qala wa min dzurriyyati. Nah, terus Bu, iklab. Sami'an basiro. Iya, ihfa syafawi Bu. Wa ma hum bi'u'minin. Coba diulang lagi. Wa ma hum bimu'minin. Silakan. Wa ma hum bimu'minin. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ardi. Lanjut sekarang Ibu Mami. Ada, Ibu Mami ada? Ada Ustadz. Nah, silakan dari ikhfa hakiki Bu. Qala minan zurriyati. Coba diulang. Qala wa min zurriyati. Silakan. Qala wa min zurriyati. Iya, iklam silakan. Sami'an basira. Iya, silakan satu lagi. Wa ma hum bimu'minin. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih Ibu Mami. Jun aja Ustadz. Oh, Ibu Jun ya, insyaallah siap. Terima kasih Ibu Jun. Iya. Nah, lanjut Ibu Eti nih, alhamdulillah sudah dibuka ya. Silakan Ibu Eti. Dari ikhfa hakiki Bu. Ya. Qala wa min dzurriyyati. Sami'an basiro. Ya. Kurang jelas itunya huruf. Silakan Bu. Wa ma hum bimu'minin. Nah, mumtaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eti ya. Alhamdulillah. Berarti kita ulang lagi. Al-khoisyum itu adalah makhraj yang keluar dari rongga hidung. Hurufnya ada dua, nun dan mim bertasydid. Ketika kita membahas al-khoisyum pasti bersangkutan dengan gunnah. Gunnah itu tingkatannya ada 4. Pertama ada gunnah akmal, berarti ini harus kita gunakan yang 4-4-nya. Nun bertasydid, mim bertasydid, idgham bi gunnah dan idgham mithlain. Pasti dari keempat ini ada makhraj al-khoisyumnya karena yang keluar dari rongga hidung. Yang kedua, gunnah kamilah. Gunnah kamilah pun ada makhraj al-khoisyumnya. Di ikhfa hakiki ada, di iklab ada, di ikhfa syafawi pun ada karena semuanya mengandung huruf khoisyum. Ikhfa hakiki mengandung nun sukun, iklab juga ada, mim ya, di bunyinya bunyi mim. Ikhfa syafawi pun ada ya, yaitu mim bertemu huruf ba. Terus guna nakisah pun ada. Nah, kenapa? Karena ini juga bersangkutan dengan huruf al-khoisyum, yaitu mim sukun atau nun sukun. Kalau idhar syafawi, idhar halqi, nun sukun bertemu huruf halqi, hamzah, ain, halqin, kha. Kalau idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu selain huruf mim dan huruf ba. Diperhatikan semua yang tadi saya sebutkan hukumnya ada makhraj al-khoisyumnya, yaitu yang keluar dari rongga hidung. Dan terakhir ini adalah gunnah anqos ya. Sebenarnya ini banyak pendapat ya. Kalau misalkan ulama yang lain di sini katanya tidak ada dengungannya. Tapi ada juga ulama yang menyebutkan bahwa di nun dan mim berharokat itu ada dengungannya. Coba sekarang kita buktikan ya. Dengungannya di mana? Dengungannya itu di sebelum kita memanjangkan hurufnya. Contoh huruf mim. Ma,
pasti di awalnya ada kata ada ya, ma. Nah, itu disebut dengan gunnah anqos, gunnah yang paling kurang dengungannya. Ketika kita tutup, pasti awalnya itu suaranya tidak akan keluar. Nah, itu di awalnya itu ada sedikit gunnahnya, maka disebutlah gunnah anqos. Karena ketika kita mengucapkan huruf nun dan huruf mim, pasti di awalnya sedikit ada kata seperti ya, seperti emma, cuman tidak kita jelaskan, tapi kita sedikit diberikannya ma, na. Nah, itu disebut dengan gunnah anqos. Di situ para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan di situ tidak ada gunnahnya, ada juga yang menyebutkan ada gunnahnya. Cuman lebih supaya lebih sempurna kita bahas semuanya, gunnah akmal, gunnah kamilah, gunnah naqisoh, dan gunnah anqos. Bisa dipahami Bu untuk makhraj al-khayshum? Insyaallah. Allah ya. Berarti intinya al-khayshum itu makhraj yang keluar dari rongga hidung, hurufnya nun dan mim. Nah, gitu aja ya. Nah, nanti untuk makhraj yang ada letaknya, nah itu diantaranya makhraj al-lisan. Di situ ada letaknya, ataupun makhraj al-halqu, yang mana insya Allah kita pelajari makhraj al-halqu besok ya. Kalau makhraj al-jaub, letaknya itu tidak bisa kita pastikan. Kenapa tidak bisa kita pastikan? Karena semua huruf selain huruf alif, semuanya membutuhkan makhraj al-jauf. Dan al-khayshum hurufnya cuma 2, yaitu huruf nun dan huruf mim ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Alhamdulillah Ibu Bapak semuanya yang mana senantiasa istiqomah. Alhamdulillah sekarang kita sudah belajar makhraj al-jauf dan juga makhraj al-khayshum ya. Mudah-mudahan apa yang sedang kita pelajari sekarang bernilai ibadah, kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpentingnya adalah keistiqomahan kita dalam belajar dan semangat kita dalam belajar. Bisa dan tidaknya ini adalah ilmu Allah yang mana harus kita ikhtiarkan. Cuman di samping berikhtiar, jangan lupa kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ikhtiar tanpa berdoa disebutnya sombong. Dan orang yang berdoa tanpa ikhtiar disebutnya bohong ya. Maka ikhtiar sama berdoa itu harus sejalan dua-duanya ya. Harus kita lakukan. Ikhtiar harus, berdoa pun harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dikuatkan dalam belajar dan juga dalam menjalani puasa di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah besok kita akan praktekkan dengan makhraj yang tadi bisa ditunjukkan, yaitu makhraj al-halqu yang jumlahnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Insyaallah. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan semuanya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah untuk pembelajaran di sore hari ini kita sama-sama akhiri dengan membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu semuanya. Saya izin pamit semuanya ya. Ya Ustaz. Lakunan tuh. Bener katanya.
3 jam Bunda tadi setengah 3 tidurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.